Kalau pengurusnya di sini saya sebagai penanggung jawab, yang lain sebagai teman kerja. Secara spesifik perawat, cleaning service atau admin itu untuk saya pribadi saya jadikan mereka semua perawat. Perawat. Ya. Jadi meskipun cleaning service juga punya tujuan merawat oma opa dari segi kebersihannya, kan itu juga merawat. Lalu misalnya admin itu juga ikut merawat karena kadang ketika tenaga berkurang, yang oma opa bergantungnya banyak, itu juga harus terjun, harus bisa menyuapi, harus bisa menggantikan pampers. Jadi semua saya bilang tidak ada yang tidak perawat, semua perawat dengan segala kemampuan mereka. Jadi kan arti merawat itu kan tidak hanya berarti dengan medis, ya kan? Seperti kalau anak merawat orang tuanya, itulah di sini. Maka saya tekankan semua di sini perawat. Ya kalau teman kerja saya sekarang ini ada 14 ya. Memang ada yang keluar masuk karena sudah tua, dan keluar lalu kita cari lagi semacam itu. Gitu. Berarti bukan hanya untuk membersihkan lingkungan tapi juga ikut merawat. Iya, misalnya kalau yang opa itu kan cowok tuh cenderung berat ya. Nah, sementara kalau perawatnya kan putri-putri tidak kuat, kita minta bantu yang cleaning service kan masih cowok, minta bantu yang security itu kan cowok ya. Jadi otomatis mereka juga merawat. Kalau tidak merawat mereka mau aku jijik saya kan itu. Wah, ini tidak ada itu. Semua harus ikut merawat. Semuanya, Kalau untuk itu pasiennya kira-kira berapa? Kalau oma opa itu fluktuatif ya. Fluktuatif. Iya, naik turun. 2 minggu lalu itu kita masih 22. 22. Ya, saat ini sudah menjadi 18. Karena ada yang meninggal. Nah, jadi tidak bisa dikatakan seperti itu kan. Ada mahasiswa dari Jogja yang mau praktek pengabdian sosial di sini 3 minggu. Nah, waktu dia tanya itu saya bilang 22. Ketika datang sini, maaf ya, kemarin ada yang meninggal 2, sekarang ada yang opnam, lalu ada yang diambil keluarganya, macam itu. Berarti tidak sesuai terus gitu? Iya, tidak. Tapi rata-rata biasanya kita 20 ke atas. Hanya baru kali ini, karena ini ada yang opnam 1, lalu kemarin ada 2 itu titipan. Jadi orang istri sama keluarganya tuh umroh. Jadi bapaknya karena sudah tidak mampu lagi untuk aktivitas dititipkan di sini. Hampir 2 bulan di sini. 2 bulan. Nah itu kan fluktuatif sekali. Iya, fluktuatif. Ketika April saya bilang 22, Mei sudah jadi 20 semacam itu. Tapi kayak gitu ada maksimal orang itu nggak, Bu? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Kapasitas di sini kan sekitar 40. Kita belum pernah penuh gitu. Belum pernah. Hanya dari sekitar. dulu ya, dari dulu sampai sekarang tuh belum. Kalau ditarik ke belakang ya, Bu, Ibu ini kan seorang pemilik. Nah, motivasi apa yang menjadikan Ibu kayak aku harus punya panti? Baik, itu berawal dari sejarah. Sejarahnya itu dulu kan ini awalnya rumah bersalin. Iya, betul. Rumah bersalin. Ini pengalaman. Lalu sekian puluh tahun, lebih dari 25 tahun, lalu mau dikembangkan. Harus ada dokter, lalu menjadi rumah sakit bersalin. Rumah sakit bersalin hanya sekitar 3 tahunan mungkin ya. Lalu berkembang menjadi rumah sakit umum. Itu dari 2000 berapa ya, 2021 kalau tidak salah itu sampai dengan 2010. Nah, ketika rumah sakit umum itu kan manajemennya harus penuh. Lalu kita mulai rumah sakit umum, lalu muncullah nih rumah sakit lain. Kita tidak mampu bersaing dengan yang modal besar. Yang muncul itu modalnya besar, kita tidak mampu bersaing. Lalu dari pimpinan kami kita tutup saja. Ya, tahun 2010. Ya, tutup sama sekali tutup. Termasuk teman saya itu kerja di sini, Bu. Siapa? Yang dulu siapa yang namanya Susi? Oh iya, Mbak Susi, betul, apoteker ya. Ya, apoteker ya. Terus dia terus sekarang pindah di apoteker Jebana. Karena tutup itu, Bu. Iya, karena tutup memang Mbak Susi. Nah, setelah tutup itu, waktu tutup saya posisi tidak di sini ya, saya posisi di Kalimantan. Di Kalimantan. Ya. Lalu tahun 2012
saya kembali ke sini, lalu prihatin kan saya, gelap, pulang itu datang itu dari travel kok gelap macam itu. Lalu memikirkan memang dari pihak pimpinan sudah mengupayakan waktu itu yang saya dengar mau untuk SLB, tapi ternyata tidak ada yang masuk karena sudah ada SLB negeri dengan keterbatasan. Lalu penitipan anak waktu itu juga sedang berkembang yang di Pelangitan. Tapi itu ya harapan bangsa. Nah itu jadi tidak berhasil lah dapat dikatakan itu ya. Lalu saya main ke Banyumanik, ada Wisma Lansia Harapan Asri. Nah, Harapan Asri itu juga baru mulai itu. Mereka dari sekolah yang tutup, mereka mulai untuk rumah lansia. Lalu salah satu pengelola di sana mengatakan, suster, kami ini belum punya tempat. Maksudnya hanya kelas-kelas itu dibuat kamar-kamar. Tapi sudah banyak yang pesan. Bu, suster itu menampung yang dari arah timur. Jadi dari Rembang, Lasem, Surabaya itu kami kan di Pati nih. Juwana, Rembang, Lasem. Nah, coba suster menampung yang dari arah sana. Kalau orang Jawa mengatakan ngadang-ngadangi, ya, menghadang. Nah, lalu saya mencoba mengajukan ke pimpinan untuk membuat rumah lansia. Di situ awalnya tawar. Jadi memang melihat data penduduk juga kan usia hidup semakin panjang, ya, usia hidup semakin panjang berarti semakin banyak lansia. Lalu saya coba buka, ternyata langsung saya tawarkan langsung ada satu, lalu satu semacam itu. Berarti kan orang berminat. Iya, memang ternyata, betul ya. Dan alasan mereka karena di rumah tidak ada yang merawat. Maka kami akan merawat dengan kasih, dengan mendampingi, melayani semacam itu. Ada yang karena anaknya harus pergi, ada yang karena punya toko lalu tidak mampu lagi kalau harus sambil merawat, lalu kalau memanggil orang dari luar belum tentu bisa dipercaya. Masuk Pak D itu Bu, saya pergi sendiri. Jadi semacam itu. Lalu dengan dasar itulah kami intinya ya mengaktifkan gedung ini lagi, lalu melihat kebutuhan masyarakat. Kalau kebutuhan masyarakat Pati itu belum sebetulnya untuk rumah lansia, belum menjadi yang pokok. Mereka masih mau merawat sendiri. Ya, lebih masih percaya orang tua aku tak urus diri. Tapi dari luar, maka di sini dulu ada yang dari Surabaya, dari arah Jawa Timur itu lumayan, lalu dari Kudus. Dari itu. Jadi kalau dari Pati sendiri memang ada beberapa, tapi intinya dari Pati sendiri mereka belum merasa perlunya wisma lansia. Terus tadi saya kok kayak ngerasa logatnya berbeda gitu. Iya. Kayak bukan dari sini. Ya, itu ada Pak Beni segala macam. Kalau Kudus itu sudah lumayan. Kudus itu anak-anaknya sudah mau menitipkan karena mereka orang sibuk. Kudus kan kota industri ya, jadi orang tuanya, anak-anaknya tuh sibuk, keponakannya sibuk, lalu mereka titip di sini. Tapi untuk keluarga itu juga sering berkunjung di sini. Kalau yang di Kudus ada yang berkunjung, ada yang tidak, ada yang memang langsung menaruh dan goodbye ya ada. Jadi karena tidak semua juga anak. Ada yang tidak menikah, lalu keponakannya ngurus, itu kan kesini, titip kesini. Tapi dari pihak kita diusahakan kami minta untuk dikunjungi. Kalau tidak kami usahakan untuk video call. Iya, betul. Kalau keluarganya mau. Ada yang nggak mau? Ada. Jadi dari kita sendiri selalu mengupayakan relasi dengan keluarga. Jadi hanya kirim biaya aja. Iya, kirim biaya saja. Kalau yang baik itu ya ada yang telepon itu sudah senang. Tapi ada juga kalau yang video call itu lalu malah sedih, lalu minta pulang. Nah itu yang mereka kadang tidak mau. Nanti malah minta pulang. Memang lalu biasanya di sini tantrum. Oh gitu. Iya, kalau habis dari video call atau apa itu lalu tantrum, ngambek lah, nggak mau makan lah. Iya. Sampai gitu. Ya, jadi paling tidak 2 bulan sekali kita upayakan untuk kontak dengan keluarga. Kalau dari pihak admin, dari pihak Wisma kita tetap kontak.
upayakan setiap bulan kita kontak ya, menghubungi meskipun oma opanya tidak gitu. Ibu itu kayak pernah merasa capek nggak Bu untuk merawat dan mengurus semua ini? Masuk akal enggak kalau saya capek? Pastilah kita ada capek ya, Iya. pasti itu capek, lalu bukan hanya fisik, tapi yang lebih banyak tuh emosi. Iya, karena kan kadang oma opa tuh kita beritahu di sini kita itu kan lupa bahwa mereka itu pelupa. Iya. Dikandani gini-gini kok ya diulang lagi, kita lupa bahwa dia sudah pikun, sudah lupa. Ada yang mau jalan terus kan kita capek, Iya, Pak. nanti tiba-tiba jatuh kan kita yang susah, keluarga yang komplain. Sementara Iya. kalau kita mengikuti mereka sepanjang hari tidak mungkin. Tambah capek. Iya, selain itu yang lain nanti tidak terperhatikan. Dalam satu shift itu perawat tuh kan paling hanya 2. Hanya 2. Iya, kadang malah bisa 1. Satu shift pelayanan shift. jam 7 jam itu bisa hanya 2, bisa hanya 1. Jadi kalau harus mendampingi satu orang terperhatikan, yang lain tidak terperhatikan, tidak mungkin. Iya. Gitu. Tapi apa yang membuat Ibu semangat lagi kalau Semangat misal lagi. capek gitu? Semangat lagi ya karena mengingat mereka kadang lucu-lucu. Udah itu kadang mereka lucu, ditanyai sudah makan belum? Belum. Baru saja nih piring belum dicuci ini. Semacam itu kan lucu. Lalu ada yang misalnya ada yang saling tertarik, itu lebih lucu lagi. Saling tertarik ada. Jadi Ya mungkin karena sering berkomunikasi. ya biasanya itu kalau Sudah yang akrab. ada yang sedikit menarik lebih muda gitu, yang cowok-cowok itu sudah itu parkir di depan kamarnya. Bisa gitu ya. Bisa. Lalu merasa punya teman untuk bercerita, nah itu jadi dekat. Iya, lebih ada teman juga. Iya. Tapi kalau marahan ya marahan sungguh, musuhan sungguh. Jadi ya lucu-lucu kalau kita bisa tertawa. Ini seperti yang opnam itu kan juga lucu. Namanya Opaling. Opa tinggal sini atau di Wisma? Sini aja. Makanannya enak di mana? Enak di sini. Jadi semacam itu. Padahal nanti kalau di sini ditanya, Opa bawa ke rumah sakit yang enggak mau, makanannya enggak enak. Jadi lain-lain. Beda-beda ya semuanya. Semacam itulah. Kita ya kalau gerakan mereka kan semakin melambat. Yang jelas kalau di sini mengantar mereka tidak untuk sembuh. Itu yang saya tekankan dengan keluarga. Kalau mengantar ke sini, jangan harap mereka sembuh dari sakit. Jangan harap karena di sini lalu mereka bisa jalan. Jangan kaget kalau nanti hari ini mereka bisa jalan, bulan depan sudah tidak bisa jalan. Bukan karena jatuh, bukan karena karena penurunan otot. Itu yang kadang keluarga tidak paham. Jadi dari awal memang sudah dijelaskan. Kita mau mengantar mereka di hari-hari terakhirnya lebih bahagia, lebih tenang, terdampingi, terawat. Ya biasanya saya juga kayak pernah dengar kalau ada orang tua mau ke panti itu pengennya itu punya kegiatan terusan punya teman di masa-masa yang tua gitu nggih. Tuh. Makanya di sini kan diadakan selalu acara bersama. Hari Senin itu hari kecantikan itu biasanya merawat kuku, Hari kecantikan. ya, merawat kuku, membersihkan telinga, merawat kaki, itu dipakai yang hand body, dibersihkan itu Senin dengan Rabu. Jadi kita bilang hari kecantikan, yang harus potong rambut, yang harus cukur jenggot, itu Senin dan Rabu. Itu juga tidak mudah. Kenapa? Potong ya Oma? Enggak, aku enggak mau tak kucir. Siapa yang mau kucir? Iya. Jadi besok lagi ditawari sudah lupa ya mau potong, jadi harus bersabar. Lalu kuku kan kadang tidak terasa kan sudah panjang, kotor semacam itu. Telinga itu. Lalu kalau kebersamaan lagi hari Selasa dengan Kamis itu ada senam bersama. Senam bersama. Iya, senam bersama di depan biasanya sambil kena matahari. Itu juga dengan itu ya. Iya, dengan kursi rodanya dengan segala gerakannya. Lalu kita minta mereka menyanyi atau menari, meskipun hanya tangan, kaki gitu. Nyanyinya ya itu saja. Yang ada yang kalau dulu tuh
Cucuk kuning, jadi itu loh Cucuk kuning. lagu-lagu kuno itu, Ah, lagu-lagu orang tua-tua kan lagu-lagu yang nama apa? Aku duwe pitik. Itu ada itu udah kuno banget. nah, itu yang dinyanyikan tuh kayak gitu. Hmm, Ya, namanya usia Iya. mereka kan rata-rata 80 kan ya. Tapi yang diingat lagu-lagu semacam itu. yang penting ada kegiatan Iya, ada senang, kebersamaan. bahagia, Lalu, ada gerak. Kalau hari Jumat itu juga ada satu kelompok itu yang berkunjung. Rutin tiap Jumat mereka kelompok itu berkunjung, lalu bagi kue ataupun tidak mereka mengajak menyanyi, bawa gitar, bawa alat musik itu tiap hari Jumat itu. Ya, atau kadang-kadang ya kelompok-kelompok tertentu datang, suster kami berkunjung aja boleh dengan senang hati. Paling tidak mereka perlu teman untuk bicara. Karena merawatnya nggak mungkin itu tadi hanya 1-2 orang. Wah, ngurus menyuapi aja sudah menghabiskan waktu, lalu nanti membereskan segala macam. Itu kalau normal. Kalau ada yang perawatan kayak dulu Baji itu kan perawatan ekstra. Karena semua di tempat tidur. Itu kan ekstra, kita harus rajin-rajin melihat. Kalau pampersnya kotor, pampersnya basah harus segera diganti. Lalu waktunya meminumkan, macam itu. Capek waktu dan tenaga juga ya. Semuanya, tapi semua menyenangkan. Gitu. Terakhir ya Bu, apa tanggapan Ibu mengenai kunjungan atau kegiatan seperti ini dari sekolah, terus apa yang ingin disampaikan aja sih? Mengenai kunjungan siapapun itu saya senang ya, karena yang senang itu bukan saya saja, untuk oma opa mereka berarti masih dianggap ada gitu ya. Kalau dari anak sekolah maka saya terbuka terhadap PKL yang SMK, saya mau mereka juga bisa merawat orang tuanya mereka nanti, mereka bisa menghargai orang tua. Biasanya saya tanya, kalian punya kakek nenek di rumah? Punya. Kalian bagaimana dengan kakek? Kakek nenekku masih aktif kok suster ya. Nanti kan mereka juga akan ada masa di mana tidak aktif. Bahkan anak TK kalau datang ke sini tuh saya tanya gitu. Lalu mereka memandangi, oh, pikirnya omanya masih sehat-sehat. Di sini omanya sudah di atas kursi roda. Jadi saya selalu senang mereka datang. Oma opanya juga ingat cucu mereka di rumah. Nah, kalau dulu tuh ada yang namanya Oma Lina itu selalu cucuku tuh ada di SMA itu. Namanya ini, nanti ditanyain anak padahal lain sekolahan. Itu. Yang kalau dengan kunjungan-kunjungan itu saya senang begitu. Dan harapan saya kalau ada kunjungan sampaikanlah kepada banyak orang bahwa di sini ada rumah lansia yang membantu mereka, istilahnya membantu mereka untuk merawat orang tua yang kurang terperhatikan di keluarga-keluarga. Memang banyak yang mencari perawat di luar, tapi lalu nanti kecewa karena tidak terawat dengan baik, semacam itu.